PGP Angkatan 6 dari Kabupaten Nias Utara. Saat ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan pimpinan sekolah terkait proses pengambilan keputusan dengan narasumber saya, yaitu Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Evrianto dan Bu SPD. Selamat pagi Pak. Begini Pak, saya ingin bertanya terkait selama Bapak memimpin sekolah. Pasti Bapak menghadapi beberapa masalah, ya Pak? Nah, masalah-masalah yang Bapak hadapi itu kira-kira kalau identifikasi masalahnya apa saja? Baik, terima kasih. Sudah pasti ada di setiap sekolah dan praksi siswa ada di masalah di sini karena juga masalah itu datang dari orang tua besar. Ini biasanya terjadi karena orang tua ini tidak memiliki pemahaman tentang aturan dan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, dari masalah yang Bapak hadapi tadi Pak, pasti Bapak mengambil keputusan. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika ada dua masalah atau satu masalah yang mengandung dua kepentingan Pak? Artinya yang keputusan yang satu diambil maka tidak berpihak pada satu orang atau satu kelompok. Memang permasalahan ini memang sering terjadi di sekolah. Misalkan kan ada khususnya dulu di peserta didik ya. Biasanya peserta didik ini terjadi ada kepentingan yang mutlak dilaksanakan di luar, nanti biasanya efeknya bawa ke sekolah. Nah, di sini pihak sekolah sebagai pemimpin ngambil keputusan dengan cara di awal kita harus adakan pendekatan dulu terhadap siswa. Artinya memberikan pemahaman. Di sisi lain kita harus memahami kondisi keadaan peserta didik dan lingkungan keluarganya, tapi di sisi lain juga harus patuh terhadap aturan yang berlaku di sekolah. Nah, ketika dua sisi ini terjadi, maka diawali dimulai dengan pendekatan pemanggilan orang tua, memberikan pemahaman. Artinya bahwa kalau ini terus berlanjut, maka efeknya kepada peserta didik yang lain. Maka seandainya berlanjut terus permasalahan yang sama, terpaksa sebagai kepala sekolah atau pimpinan sekolah harus mengambil keputusan. Artinya jangan sampai merugikan peserta didik yang lain, sehingga nanti kalau misalnya kita kasih toleransi untuk 1-2 orang peserta didik mengingat kepentingan dia di luar keluarga, maka itu akan berefek kepada yang lain. Jadi menurut saya kalau pendekatannya tidak bisa diterima, maka harus siap mengambil keputusan kepada 1-2 orang itu dibandingkan mengorbankan peserta didik. Berarti itu seperti dilema etika ya? Dilema etika yang dimana kita itu adalah satu masalah ini kalau diambil keputusan dia benar, keputusan yang lain juga benar. Berarti benar lawan benar seperti itu ya. Nah, dari langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi, yang paling efektif Bapak kira langkah yang bagian mana ya? Kalau yang biasanya Bu, yang dilakukan kita di sekolah, ini pendekatan terhadap keluarga peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan juga pemahaman kepada peserta didik ini keadaan kondisi. Nah, jadi disertai juga dengan konsultasi bersama seluruh bapak ibu guru memberitahu penduduk permasalahan terjadi kepada masing-masing peserta didik yang mengalami permasalahan. Terus Pak, ini kalau dia masalahnya peserta didik dengan peserta didik ya Pak. Contohnya dia tidak kader sekolah. Nah, tantangan yang Bapak hadapi ketika mau mengambil keputusan apa saja? Tantangan yang pertama dulu adalah orang tua. Kadang-kala kan orang tua kan karena mungkin tak punya hubungan dengan bapak ibu guru di sekolah, kadang-kadang asumsinya orang tua mengatakan kenapa ini tidak ada toleransi. Padahal di sekolah kan ada keluarga mungkin dengan saya sebagai pemimpin
pemimpin ataupun dengan bapak ibu guru yang lain. Padahal mereka tidak memandang sisi lain bahwa itu sudah menyalahi aturan yang berlaku. Memang di sisi lain kita punya hati memahami keadaan kondisi keluarga, tetapi kan itu akan berefek fatal ketika diberlakukan secara keseluruhan, maka akan membawa dampak buruk terhadap peserta didik. Jadi tantangannya adalah orang tua dan menurut saya, karena kadang-kala ini di kampung ini kurang memahami akan itu, lebih mengedepankan hubungan sosial atau keluarga. Paling besar. Iya, Pak. Nah, ketika Bapak mengambil keputusan, Pak, apakah Bapak langsung selesaikan di tempat pada saat itu, ataukah Bapak menunggu dulu diskusi dengan para guru, atau ada prosedur lain yang Bapak lakukan sendiri? Ya. Yang pasti dulu untuk pengambilan keputusan otomatis tidak langsung. Artinya kita juga harus bisa memperhatikan, mengambil saran, meminta pendapat dari keluarga di sekolah. Kalau selama di sini faktor terpenting adalah menyeleksi sumber pendapat. Biasanya saya kalau mengambil keputusan berdasarkan hasil mufakat ataupun musyawarah dari artinya mana nanti yang mufakat sifatnya banyak dari mufakat itu banyak kasih saran. Disitulah itu juga saya anggap memang itu benar. Jika juga memang melenceng, bukan artinya Bapak Ibu ini bukan menyampaikan pendapatnya berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, tapi berdasarkan kepentingan yang mutlak di sekolah. Dan juga berpihak pada murid. Ya, kepentingan kepada siswa. Kemudian Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa Bapak berikan pengalaman untuk kalau menurut saya menjadi seorang pemimpin mengambil keputusan tidak boleh egois. Artinya pemimpin itu ada untuk mengambil keputusan dari keputusan sendiri. Saya adalah harusnya sebagai seorang pemimpin mengembangkan terhadap struktur organisasi yang sudah dibentuk, sehingga nanti kan dengan begitu kan ada interaksi dengan struktur organisasi yang sudah dibentuk. Mengedepankan kepentingan publik, kepentingan mana ini melihat situasi keadaan kondisi peserta didik, artinya keputusan yang kita ambil kita sesuaikan. Jangan pula keputusan yang kita ambil nanti bertolak belakang dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah. Itu kan itu membuat nanti suasana interaksi antara sekolah dengan masyarakat tidak baik. Itu juga bisa berefek pada pengambilan keputusan. Maka kesimpulan menurut saya mengambil keputusan seorang pemimpin itu harus bisa membandingkan mana yang lebih mengedepankan kepentingan publik dan kemudian daripada lingkungan daripada sekolah.
sekolah ini. Kemudian kan ibu sebagai kepala sekolah langsung, jadi saya ingin tahu bagaimana ibu cara mengambil keputusan ibu sama ibu. Jadi yang pertama itu di sekolah pasti banyak masalah, ada banyak kasus ya kan. Nah, terus kasus yang sering ibu hadapi kasus seperti apa? Kasusnya seperti biasa kan, kalau ada di dalam sekolah itu kan banyak sekali orang yang berkaitan dengan mengenai kasus siswanya, kemudian kasus gurunya juga, kemudian antara siswa orang tua, dan juga sekolah dan tokoh juga atau yayasan. Jadi sekitar orang yang terlibat di dalam sekolah itu ada mengenai kasus. Di kasusnya beragam ya. Iya, siswa beragam, masyarakat juga. Nah, jadi dari masalah itu, masalah-masalah yang terhadapi, adakah yang termasuk dilema etika ataupun menunjukkan moral Bu? Dilema etika pasti ada. Dilema etika itu ada antara saya sebagai kepala sekolah dengan guru, dan juga antara guru dengan biasanya ini ke orang tua siswa. Kalau menunjukkan moral juga sama, itu pernah ada. Nah, terkait tentang dilema etika ya kita bahas. Nah, terkait tentang dilema etika, bagaimana ibu mengambil keputusan ketika ibu dihadapkan dengan dua masalah yang sama-sama memiliki nilai kewajiban? Kalau pas ada kasus dilema etika yang sama-sama juga memiliki nilai kewajiban, saya lebih mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan umum, kemudian dan kemaslahatan kepada warga sekolah. Mengutamakan kepentingan masyarakat yang dia. Nah, dari masalah itu adakah prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan? Pasti ada. Contohnya kalau ini antara kepala sekolah dengan guru, ada dilema etika di situ. Langkah-langkahnya pasti merencanakan dulu apa yang harus dilaksanakan, kemudian memanggil secara personal guru tersebut, lalu kemudian baru membawa ke dalam rapat, walaupun tidak mengkhususkan kepada guru secara personal, hanya secara umum pada saat rapat, dan sebelumnya memanggil dulu secara personal gurunya tersebut. Nah, dari langkah-langkah itu Bu, adakah langkah yang dianggap efektif Bu? Yang langkah efektif ya kalau saya itu langkahnya itu langsung kepada gurunya secara hati dibicarakan dan mengutarakan untuk mengutamakan kepentingan sekolah daripada kadang-kadang ada sesuatu yang daripada kepentingan pribadi. Nah, pasti di balik sebuah keputusan pasti ada tantangan atau masalah. Kira-kira selama itu menyelesaikan masalah ada pada tantangan yang ibu hadapi? Pasti ada. Tantangan itu pertama dari diri pribadi sendiri. Sosial emosional orang kan beda-beda. Jadi saya dulu harus bisa menetralkan emosional saya, karena dari sesuatu dilema etika itu kan supaya ini memang benar yang dilakukan, tapi kenapa ini harus dilakukan? Nah itu, jadi saya harus mengontrol diri dulu, berserah diri kepada Allah, itu yang penting, lalu caranya secara dari hati kepada guru tersebut. Itu juga kalau kepada orang tua, kalau ada dilema dia memang benar, cuman ini jangan dilakukan. Untuk memanggil orang tua bicarakan secara baik-baik. Nah, terkait waktu penyelesaian Bu, adakah
apakah ibu langsung selesaikan pada saat itu atau ibu memberi jeda waktu sampai ibu kembali berpikir atau kembali personal atau bagaimana? Saya beri waktu dulu. Seperti yang saya katakan tadi, saya dulu harus memikirkan ya langkahnya, bagaimana caranya, maksudnya dan keputusan yang tidak merugikan sebab jadi kan sudah beberapa hari baru saya bisa mengontrol diri saya sebagai pimpinan kan harus maksudnya harus baik-baik biar hasilnya baik-baik dan keputusannya juga baik-baik untuk bersama. Jadi butuh waktu untuk berapa hari, tapi tidak lama, mungkin 2-3 hari. Saya lama 3 hari. Kembali berpikir bagaimana yang harus diambil. Terus Bu, pasti di sekolah ada komponen-komponennya. Apakah ada faktor pengaruhi keputusan? Mendukung kalau mendukung dari keputusan saya sih paling rekan-rekan kerja yang mendukung keputusan saya juga saya juga konsultasi sama keluarga di rumah, keluarga juga kepala sekolah kan dia saya bicarakan ini jadi komponen yang salah satu kelompok komponen juga bicara dengan yayasan untuk memberi dukungan atau memberi jalan yang terbaik untuk sekolah. Nah, setelah kita wawancara Bu, adakah yang bisa sampaikan pelajaran untuk para pendidik di luar sana? Iya, pembelajaran yang kalau sejak kepala sekolah itu harus memiliki pendidikan dalam apalagi dengan memahami diri mereka. Kepala sekolah itu harus mengetahui apa itu pendidikan atau pendidikan biar segala tujuan yang ada di sekolah itu bisa tercapai antara guru dengan guru juga kan sisi emosional kan ya beda-beda karena kadang itu kalau sisi emosional yang guru itu dia bad mood maka yang lain nanti terkena jadi kepala sekolah harus mengetahui harus mengerti apa yang harus dilakukan termasuk juga keputusan yang dilakukan ke wali kelas atau ke ada di sekolah jadi agar hasilnya ada tujuan kita yang bisa tercapai untuk kepentingan sekolah. Saya rasa sudah cukup sampai sini wawancara kali ini ditutup dengan penyampaian pelajaran yang sudah kita sampaikan. Terima kasih Ibu wawancara dengan saya. Semoga kemungkinan Ibu membawa sekolah